hilah ini terkadang diperbolehkan dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syarak. Mesti ada dhawabit, ada dasar-dasarnya, sehingga kita diperbolehkan menipu dalam setengah perkara, seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dihadapkan kepada raja, kalau bersama dengannya istrinya. Kemudian raja ketika bertanya, siapakah perempuan ini? Raja ketika itu kekejamannya adalah mengambil istri orang, tetapi tidak mengambil saudara orang lain. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya siapakah perempuan yang bersamanya, Nabi Ibrahim menyadari kalau ia mengatakan istrinya maka akan dirampas oleh raja. Maka Ibrahim mengatakan ia adalah saudara perempuan aku. Kata-kata ini adalah satu hilah untuk menyelamatkan daripada kekejaman raja, sehingga menggunakan tauriyah, seakan-akan berdusta, tetapi ianya adalah merupakan kata-kata simbolik untuk tidak dirampas oleh raja atas istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia mengatakan saudaraku, yakni maksudkan ada saudara di sini saudara dalam agama lah. Innamal mu'minun ikhwah, orang yang beriman adalah bersaudara. Maka suami dengan istri sama dalam konteks iman, sebagai seorang muslim dan mukmin, dan semua orang beriman laki dan perempuan adalah bersaudara. Maka dalam konteks ini adalah makna persaudaraan adalah benar. Salah satu daripada tauriyah juga yang berlaku pada fitnah khalqul Quran ketika timbul zaman Al-Ma'mun tentang Quran itu dipertikai, Quran itu makhluk atau bukan, atau kalamullah. Golongan Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk, dan waktu itu yang berkuasa daripada ideologi agama di zaman itu adalah Mu'tazilah, sehingga ulama-ulama dipaksa untuk mengatakan kalau Al-Quran adalah makhluk. Dan tentunya ideologi ini memainkan peranan penting di dalam memperkuat kuasa yang semakin mengakar dan memiliki kuku besi bila mana diiringi dengan ideologi tertentu, baik itu ideologi kapitalis, baik itu ideologi komunis dan ideologi yang lainnya. Bila mana ianya terlibat atau bila ia terkait dengan kekuasaan, maka ideologi itu sendiri akan menjadi penguat kepada sistem kekuasaan itu sendiri untuk dilaksanakan dan diimplementasikan, sehingga dipaksa rakyat untuk menerima apa yang menjadi ideologi para penguasa. Dalam hal ini golongan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sehingga semua dipaksa untuk mengatakan demikian, dan tidak dibenarkan untuk berbeza pendapat dengan mereka, sehingga Sayyidina Ahmad bin Hanbal diseksa, dipenjarakan karena enggan mengatakan Al-Quran makhluk. Namun sebahagian karena melihat kekejaman penguasa yang menghukum dan menyeksa kepada orang yang enggan mengatakan Quran itu makhluk, mereka juga menggunakan tauriyah, yakni menggunakan hilah. Ketika ditanya adakah Quran ini makhluk, dia mengatakan Al-Quran ini makhluk, yakni ini makhluk. Ini di sini bukan Quran kepada tangannya, ya, tangan ini makhluk, Qurannya bukan. Jadi menggunakan tauriyah. Dalam hal ini di dalam peperangan kita dibenarkan untuk berdusta. Hal-hal yang dinilai oleh syarak untuk mengelak daripada bahaya yang besar, dengan melakukan hal-hal yang kalau tidak dalam keadaan itu akan dilarang oleh syarak, maka dalam hal ini ad-daruratu tubihul mahdhurat, darurat itu boleh
menghalalkan yang haram. Yani karena darurat yang haram boleh menjadi halal.